penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Haleluya, puji Tuhan. Boleh kakak melihat sukacitanya hari ini, senyumnya? Iya, anak-anak Tuhan yang manis, boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Amin. Kita adalah anak Tuhan yang dipenuhi Roh, dan kalau kita dipenuhi Roh Kudus maka kita harus bersuka cita. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Oke, kita mau sama-sama puji Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa ya. Ayo adik-adik semuanya sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh sama-sama beribadah Tuhan lewat YouTube ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau mengurapi setiap kami, sukacita, damai sejahtera Allah turun atas setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami mau sama-sama puji memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Kau yang disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh sama-sama tepuk tangan ya. Bersama-sama katakan, bila Roh Allah ada. Roh Allah ada di
Bila Roh Allah ada bersama dengan kita, kita siap menari seperti Daud seperti Daud menari. Dan bila Roh Allah, oleh sebab itu anak-anak sekolah minggu, adik-adikku, karena Roh Allah ada dalam kita, maka kita siap menjadi laskar Kristus. Siap menjadi laskar Kristus. Amin. Siap bersama-sama tepuk tangan lebih lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus siap. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Dengan Kristus. antusias ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Laskar Kristus siap suaranya. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang siap dipakai menjadi laskar Kristus. Katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama adik-adik, silahkan duduk. Kalau ada yang berdiri silahkan duduk. Dan mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam penyembahan kita. Ya Tuhan, ini anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Ini anak-anakmu laki-laki, ini anak-anakmu perempuan Tuhan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa hidup kami untuk Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Roh Kudus Engkau hadir, penuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan
luar biasa. Happy Sunday. Apa kabarmu hari ini? Semua pasti bilang good. Amin. Pasti semuanya baik-baik ya. Bersama Kak Mega kita mau dengarkan cerita Alkitab ya. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan dalam ibadah kita. Yuk saatnya kita duduk manis untuk dengarkan cerita Alkitab. Yuk sebelumnya kita tundukkan kepala ya. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Saatnya sekarang kami mau dengar cerita Alkitab ya Tuhan. Berkati kami semua, biarlah kami duduk manis, serius mendengarkan cerita Alkitab. Roh Kudus tolong kami ya, supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini. Kami siapkan hati untuk dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Oke adik-adik, tadi kita udah memuji menyembah Tuhan ya dalam ibadah kita hari ini meskipun di rumah-rumah. Sekarang kita mau dengarkan cerita Alkitab. Apa ya cerita kita hari ini? Kami gak kasih tahu ya cluenya. Dia mendapatkan tugas dari Allah membuat bahtera. Wow, semua pasti bilang iya, tahu aku pasti kisah tentang Bapak Nuh. 100 buat kamu, kamu pintar, kamu hebat. Oke, baik, hari ini adik-adik tema kita luar biasa loh. Kami mau baca dulu ya sebelum kita baca ayat Alkitabnya. Tema kita hari ini itu wow, bagus banget deh untuk kita renungkan, untuk kita pelajari. Iya, following Jesus, mengikut Yesus. Nah, kemudian ketika kita sudah menjadi pengikut Yesus, menjadi anak Allah, anak Tuhan Yesus, nah kita juga harus mengasihi Tuhan dengan full heart, dengan sepenuh hati. Ya, yuk kita hari ini mau belajar dari Bapak Nuh dan keluarganya. Oke, yuk ambil Alkitabmu. Ada? Adik-adik pasti ada ya di rumah-rumah ya. Yuk yang udah bisa baca, yuk ambil Alkitabnya. Kita buka di Kejadian 6. Yuk itu kisah tentang Bapak Nuh ya. Kejadian 6 dari ayat 9 sampai 22. Tapi kita nggak usah baca semuanya, tapi nanti boleh adik-adik di rumah baca ya semuanya. Kami akan ulang. Kejadian 6 pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kami akan baca untuk adik-adik ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Wow. Ya, ini keadaan waktu Bapak Nuh dan keluarganya hidup adik-adik. Ya, Nuh, wow, orangnya benar hidupnya, keluarganya. Enggak bercelah, artinya enggak melakukan dosa, enggak melakukan kejahatan, enggak melakukan hal-hal yang buruk. Mereka taat. Bahkan Alkitab yang kita baca tadi, Nuh bergaul dengan Allah. Artinya apa? Dia punya hubungan yang akrab dengan Tuhannya. Nah, ini adik-adik, hidup Nuh dan keluarganya luar biasa. Wow, berbeda jauh dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Berbeda jauh dengan sekitarnya. Penduduk bumi pada waktu itu jahat. Mereka melakukan hal yang jahat, mereka melakukan kejahatan, mereka hidup dalam dosa, mereka nggak mau taat sama Tuhan, sama perintah Tuhan. Ya, tapi luar biasa keluarga Bapak Nuh. Mereka nggak ikut-ikutan, walaupun sekitarnya, lingkungannya melakukan dosa. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Kan kita dapat pelajaran hari ini temanya pengikut Yesus. Mengikut Yesus, menjadi anak-anak Allah. Apakah kita mau ikut-ikutan? Say no. Ya, berkata tidak. Nah inilah. Makanya Tuhan sedih melihat ciptaannya melakukan kejahatan. Hanya Bapak Nuh sekeluarga yang melakukan hal yang baik. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam
kesetiaan kepada Allah. Makanya Tuhan mau menghabisi, Tuhan mau memusnahkan penduduk bumi. Karena apa adik-adik? Penduduk bumi ini jahat. Mereka hidup suka-suka. Hati Tuhan sedih. Tapi mata Tuhan tertuju kepada keluarga Bapak Nuh. Makanya ada tugas, ada perintah dari Tuhan supaya keluarga ini tidak binasa. Makanya Tuhan memberi perintah untuk Bapak Nuh dan keluarganya membuat apa adik? Iya, membuat bahtera, membuat kapal besar untuk misi keselamatan. Nuh, ya Tuhan, kamu buat bahtera ya, 3 tingkat, buat dari kayu yang bagus. Nanti setelah kamu buat bahtera yang besar itu, masukkan ya sepasang hewan-hewan. Ya, Allah sebutin, Tuhan sebutin. Apa yang terjadi adik? Ketika Bapak Nuh mendapatkan tugas ya untuk mengerjakan proyek Tuhan, kami gak baca di ayat 22, Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Wow, keren banget adik-adik ya. Nuh melakukan tepat seperti persis apa yang Allah perintahkan. Ya, dia nggak berbantah-bantah, dia nggak menolak. Nah, ini bukti. Ketika Bapak Nuh menjadi pengikut Yesus, menjadi pengikut Kristus, dia sepenuh hatinya mengasihi Tuhan. Dia dengan segenap hatinya, dengan sungguh-sungguh ketika Tuhan kasih tugas, kasih perintah, ia siap Tuhan. Ya, dia nggak berbantah-bantah, melakukan dengan ketaatan, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kami mau tanya lagi, bagaimana dengan kita? Ya, adik-adik terkasih, kita kan tadi udah kita bilang, saya pengikut Yesus, saya pengikut Kristus, saya mengikut Yesus, itu keputusanku. Ya, dengan sepenuh hati aku sayang Tuhan Yesus, aku cinta Yesus seperti lagu kita. Nah, apakah kita mau tetap taat ketika Tuhan perintahkan? Yang Tuhan mau kita untuk lakukan yang ada dalam Alkitab ini, firman Tuhan? Kami gak percaya. Semua melambaikan tangan, iya aku mau taat. Akhirnya apa adik-adik? Dengan ketaatan Nuh dan seisi keluarganya. Ada berapa orang? Iya, 8 orang. Akhirnya mereka selamat. Ketaatan Nuh akan perintah Allah membawa kepada keselamatan keluarganya. Nah, ini adik-adik yang harus kita pelajari di hari ini dalam ibadah anak sekolah minggu kita, Rayon 1G. Kami gak percaya kalian semua pengikut Yesus yang luar biasa. Kami gak juga percaya kalian mengasihi Tuhan dengan segenap hati, full heart. Amin. Amin adik-adik. Yuk kita taat, jangan berbantah-bantah. Ya, ketika Tuhan katakan, ayo berdoa, ayo lakukan firman-Ku. Jangan berbohong, jangan melawan mama papa. Ayo dengar-dengaran kepada perintahku, kepada mama papa juga, kakak-kakak sekolah minggu juga, guru-guru di sekolah juga. Yuk belajar, T-A-A-T, taat. Amin adik-adik. Supaya apa? Kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan hidup kekal. Lihat Bapak Nuh dan keluarganya. Mereka sungguh-sungguh dengan segenap hati taat. Mereka sungguh-sungguh dengan segenap hati menurut kepada Tuhan. Akhirnya mereka lah yang selamat. Hanya 8 orang, yang lainnya binasa dengan datangnya air bah. Karena apa? Mereka yang binasa itu tidak taat. Yuk kita semua sama-sama, adik-adik yang luar biasa, menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus, menjadi anak Tuhan Yesus. Yuk dengan segenap hati, dengan sepenuh hati taat kepada Tuhan. Jangan berbantah-bantah. Karena apa? Upah besar ada padamu.
Kita akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup kekal, bahkan menjadi berkat. Amin. Lihat Bapak Nuh, keselamatan dia terima, bahkan dia bisa meneruskan kehidupan di bumi ini dengan keluarganya. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan dengan taat dan setia. Karena apa? Nuh dan keluarganya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Amin adik-adik. Yuk kita belajar ya. Hari ini katakan, saya pengikut Kristus. Saya anak Allah. Saya mau taat. Saya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Supaya hidup saya mendapatkan keselamatan. Dan hidup saya menjadi berkat. Nama Tuhan ditinggikan. Amin. Amin adik-adik. Amin. Iya, semuanya mengangkat tangan. Mengatakan, saya pengikut Kristus. Saya anak Tuhan Yesus. Saya juga mau taat kepada perintah Tuhan dan melakukannya. Amin. Amin adik-adik. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami anak-anak-Mu adalah pengikut Kristus. Kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami juga mau belajar taat, dengar-dengaran, nurut apa kata Tuhan. Nurut juga apa kata orang tua, mama papa. Nurut juga apa kata kakak-kakak sekolah minggu yang mengajari kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang taat, setia kepada Tuhan, mengasihi dengan segenap hati kami, full heart hati kami untuk Tuhan, dan kami mau keselamatan hidup kekal itu menjadi bagian hidup kami, bahkan kami juga menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bye. Happy Sunday adik-adik semua yang luar biasa. Jadilah pelaku firman, taat dan setia karena engkau pengikut Kristus. Amin. Bye. Halo, perkenalkan, nama saya Jova dari GPI Pekayon Medical Tower, dan kita akan membuat ini. Nah, sekarang ayo kita ambil bahan-bahannya dulu. Mari. Pertama ada origami, kedua ada lem, gunting, tumpuan untuk kincir, dan terakhir jarum. Yang pertama harus kita lakukan adalah ambil kertas origaminya. Kalau aku pakai warna biru ya, karena aku suka biru. Nah, kemudian gunting menjadi 4 bagian seperti yang aku tirukan ini. Hati-hati ya saat menggunting, nanti kalau tidak hati-hati bisa kena tangan loh. Oke, jadinya seperti ini ya guys. Bisa kalian lihat 4. Lalu kalian bisa lipat satu bagian ini jadi kayak gini, 4-4-nya ya, agar membentuk kincir. Ini agak susah ya guys, makanya perlu kesabaran. Oh my god, susah sekali. Nice. Kalau sudah begini, kalau sudah begini, sudah membentuk kincir. Jika kalian ingin dilem tengahnya, lem satu persatu ya. Kalau ingin langsung, bisa memakai jarum pentul. Bentar, mana jarumnya tadi? Nah, ini dia. Nah, ini adalah jarum
bisa apa namanya, tusukkan jarum ke tengah kincir ini. Jadi kita tusukkan dulu ya, hati-hati kena tangan. Nah kalau kena tangan bisa berdarah. Dan kalau tidak lembut dia akan sobek. Nah kalau sudah jadi begini, nah dia bisa ini masih tahap awal ya. Nah kalau udah kayak gini, tempelkan ini pada ujung jarum, nah, agar menjadi kincir angin yang bisa bergerak. Kincir angin mainan loh. Ini jatuh. Oh ya, hati-hati ya dalam menyatukan kincir angin dengan stiknya. Nanti kena tangan darah karena jarumnya tajam. Nice. Ya, lah, jadi kayak gini. Kalau sudah ditempelkan, berarti kincir anginmu sudah siap. Nah kalau aku juga udah siap, jadinya begini deh. Kalian bisa bermain di luar, di taman yang luas atau di lapangan luas bersama teman-teman kalian. Silahkan dicoba. Sekian dari saya.